wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Tunuronia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas PGRI Semarang. Dengan nomor induk mahasiswa 225-3B11129. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja dengan video pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Bentang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kegiatan kita hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa di sini yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Silakan, Mas Rafael. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Dengan kita berdoa, semoga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Coba Bu Guru cek dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Asik-asik. Yes. Untuk kehadiran, adakah hari ini yang tidak hadir? Iya. Hari ini nihil ya? Iya. Ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Guru ya dalam layanan klasikal, tapi untuk temanya tentang bullying ya. Nah, untuk tujuannya, kenapa hari ini kita akan membahas materi tentang bullying? Tujuannya supaya kalian bisa mencegah perilaku bullying atau melawan tindakan bullying. Ya, untuk metode yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan menggunakan metode problem based learning ya, dengan ada 5 sintak. Kemudian nanti saya akan menampilkan sebuah video, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik, terus nanti kalian berdiskusi dan nanti kalian akan mempresentasikannya. Ya, sudah jelas? Jelas. Terus untuk kesepakatan waktu ya, kita akan melaksanakan waktu itu selama 1 JP atau 40 menit. Apakah kalian sudah siap mengikuti layanan klasikal hari ini? Siap. Kalau sudah, untuk menambah semangat kita, Bu Guru akan memberikan sebuah ice breaking ya, dengan judulnya Marina menari di atas menara. Ada yang tahu nggak? Nggak. Kalau nggak, coba kita praktekkan bersama-sama. Silakan kalian berdiri semuanya. Marina menari di atas menara, menara di atas. Menari Marina, Marina menari di atas menara, menara Marina menari di atas. Gimana? Udah fokus semua? Sudah. Kalau sudah, berarti udah siap mengikuti layanan kita siang ini? Siap. Silakan kembali duduk. Hari ini seperti yang di
Bullying adalah tindak kekerasan atau perundungan. Bullying adalah tindak kekerasan atau perundungan. Ya, ada yang mau menyempurnakan jawabannya Radesta? Tidak. Kalau tidak, supaya lebih jelasnya lagi, kalian simak dulu video yang akan Bu Guru tayangkan ya. Video yang Bu Guru tayangkan? Nah, dari video yang sudah Bu Guru tayangkan, ada yang mau menjawab nggak? Itu video isinya tentang apa saja? Ya, silakan. Pengertian bullying. Bullying adalah sebuah tindakan agresif dengan kekuatan yang disengaja untuk seseorang baik melalui bentuk fisik maupun verbal, sehingga berdampak pada luka fisik hingga mental atau psikolog. Berarti itu tentang pengertian bullying. Apa lagi yang ada di video yang kamu lihat selain pengertian apa? Ada macam atau jenis-jenis bullying. Yang pertama ada verbal, yang kedua ada fisik, yang ketiga ada sosial, dan yang keempat ada cyber. Terima kasih ya, tadi udah disebutkan sama Intan ada berapa macam? Hanya itu saja, hanya pengertian sama macamnya saja yang di video? Tidak. Terus apa lagi? Dampak. Ada yang mau menjawab dampak bullying itu apa saja? Dampak bullying yaitu membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak dan dapat menyebabkan kematian. Ya, terima kasih applause. Jadi tadi udah disebutkan sama teman-teman kalian ya, di video itu ternyata ada pengertian, terus ada apa lagi? Jenis. Terus yang terakhir dibacakan atau Fatimatus tadi ada dampak. Ternyata jenisnya ada 4. Tadi apa saja? Ada yang tahu kalau bullying verbal itu apa? Ya, Mbak Radesta, berdiri Mbak. Bullying verbal merupakan bullying yang dilakukan dengan ucapan seperti mengejek teman. Seperti mengejek teman. Nah, kalau verbal berarti dengan ucapan seperti mengejek teman. Adakah contoh lain bullying yang dilakukan dengan verbal? Mengolok-olok, terus apa lagi? Memaksa, terus memanggil nama orang tua, terus apa lagi? Masih banyak yang lainnya ya. Itu verbal. Terus fisik berarti tindakan. Kalau siber, kalau yang sosial, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, di sini Bu Guru akan membagi sebuah kelompok. Satu kelompok itu ada 4 anggota ya. Silakan kalian nanti bergabung ya, mencari temannya, jumlahnya itu 4, boleh depan belakang. Nanti kalau sudah terbentuk kelompok, Bu Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD.
Nah, di LKPD itu ada 5 soal yang harus kalian diskusikan, ya. Kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi, kalian mempresentasikan. Dengan syarat kalian harus aktif ya. Ketika teman kalian presentasi, kamu atau kelompok lain itu harus wajib bertanya. Nah, sebelumnya Bu Guru udah memberitahu kalau kalian itu harus membawa HP. Apakah di sini kalian sudah membawa HP semua? Sudah. Kalau sudah, silakan membentuk sebuah kelompok. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah. Sudah, Bu Guru akan membagikan LKPD atau yang disebut dengan apa tadi? Lembar kerja strategi. Ya, Bu Guru akan bagikan. Terus kalian cari referensi atau literaturnya di HP ya. Terus nanti kamu lihat dulu di LKPD itu ada petunjuk pengisiannya. Kamu baca dulu petunjuknya, terus baru diisi. Sudah jelas? Kalau sudah, Bu Guru bagi ya.
apa itu bullying dan jelaskan. Tentu sudah, bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, baik melalui bentuk fisik maupun verbal, sehingga berdampak pada luka fisik hingga mental atau psikologi. 2. Tuliskan penyebab munculnya perilaku bullying. Penyebab munculnya bullying. 1. Muncul bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. 2. Keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. 3. Perasaan yang ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. 4. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. 5. Dorongan untuk mendapatkan keputusan. 6. Dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. 3. Apa kalian sekarang sudah memahami dampak akibat bullying? Jelaskan. 1. Terganggu fisik. 2. Pergaulan sosial terganggu. 3. Tertekan psikisnya. 4. Terganggunya prestasi belajarnya. 4. Ada berapa bentuk bullying? Jelaskan. Bullying ada 4 bentuk, yaitu fisik, verbal, sosial, dan cyber. Yang pertama bentuk fisik. Fisik berupa pembulian secara fisik merupakan bullying yang dilakukan dengan berbagai tindakan. Misalnya dipukul, mendorong, dan menendang. Kedua, bullying secara verbal merupakan bullying yang dilakukan dengan ucapan, misalnya mengejek dan mengolok-olok. Ketiga, bullying secara sosial merupakan bullying yang dilakukan dengan cara mengucilkan seseorang. Yang keempat, cyber merupakan bullying yang dilakukan melalui media sosial, misalnya memberikan komen yang tidak baik. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, bagaimana sikap kamu agar tidak lagi melakukan bullying? Yang pertama adalah mengetahui dampak bagi pelaku ataupun korbannya. Yang kedua, dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Yang keempat, memberikan dukungan pada korban. Dan yang kelima adalah mengajarkan korban untuk melawan bullying, bisa dari melaporkan pada guru BK. Adakah yang mau ditanyakan? Adakah yang mau bertanya ke kelompoknya Radesta? Saya Bu, Ya, silakan berdiri, Mbak. bagaimana cara mengatasi orang yang membuli? Menurut kelompok kamu? Menurut kelompok kami, cara mengatasi tindakan bullying yaitu yang pertama menghindari pembuli, kedua meninggalkan orang tersebut, dan yang ketiga melaporkan kepada guru BK. Gimana? Ya sudah. Kalau sudah, berarti kasih aplausnya, anak. Adakah yang mau bertanya lagi? Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompoknya siapa? Kami Bu. Ya, silakan kelompoknya Hendri ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Yang pertama, apakah kamu sudah memahami apa itu bullying dan jelaskan? Tentu sudah. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau kelompok orang baik secara verbal, fisik maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Nomor 2, tuliskan penyebab munculnya perilaku bullying. Pembuli selalu ingin mengontrol, mendominasi, dan tidak menghargai orang lain. Mereka melakukan bullying sebagai bentuk balas dendam. Nomor 3, apa kalian sekarang sudah memahami dampak akibat bullying? Jelaskan. Terganggu fisiknya. 2. Depresi, gangguan kecemasan, dapat bunuh diri, terganggu prestasi belajarnya. Yang keempat, ada berapa bentuk bullying yang kalian ketahui? Jelaskan. Ada 4, fisik, sosial, verbal, cyber. Fisik yaitu mencakup memukul dan menendang. Yang kedua sosial, mengucilkan, mempermalukan. Yang ketiga verbal, mengejek dan menghina. Yang keempat yaitu cyber, berkomen yang kurang baik. Nomor 5, bagaimana sikap kamu agar tidak lagi melakukan bullying? Menjauhi pembuli, melaporkan, dan bergaul berteman yang tidak membuli. Adakah yang mau bertanya?
menjawab siapa? Cara mengatasinya adalah memberikan sanksi kepada pembuli tersebut, melaporkan pembuli tersebut kepada guru-guru. Terus? Udah? Udah. Gimana Mbak Jaya? Iya. Gimana kelompok lain? Ada yang mau membantu menjawab nggak? Tidak. Kalau enggak, ada yang mau ditanyakan juga ke guru? Tidak. Kalau enggak, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi sudah presentasi semua ya. Kalau sudah nanti LKPD-nya dikumpulkan, sekarang kalian balik ke tempat duduknya masing-masing dulu. Tempat duduknya dibenerin dulu. Dibalik kursinya, ini semuanya udah presentasi ya. Sekarang kita bersama-sama mencari atau melihat materi yang akan Bu Guru tampilkan di proyektor sebagai penguat diskusi kalian ya. Yang pertama adalah pengertian bullying. Tadi juga sudah dijelaskan ya sama teman-teman kalian yang udah presentasi ke depan. Jadi pengertian bullying bisa kamu lihat di layar ya. Ya. Nah, ketika kamu udah melihat di layar, ada apa pertanyaan? Tidak. Kalau tidak berarti lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya ada jenis. Ya, jenis-jenis bullying seperti tadi yang di awal sudah disebutkan juga, ternyata itu ada 4. Ada verbal, fisik, sosial, cyber. Ya, kalau fisik itu bullying dilakukan dengan tindakan. Contohnya tadi mendorong, menjewer ya. Terus kalau yang verbal berarti dengan ucapan. Kebanyakan apa kalau ucapan? Menyebut, terus mencemooh, betul. Kalau yang secara sosial berarti menghina. Terus kalau yang siber atau elektronik adalah dengan media sosial, apalagi sekarang media sosial itu sangat berpengaruh lagi ya. Contohnya apa? Bullying secara siber. Contohnya apa? Memberi komen yang tidak baik. Ya, memberi komen yang tidak baik. Terus apa lagi? Membuat status, terus membuat menyebar aib teman. Kayak Rizky Bayu ya? Ini ada pertanyaan? Kalau tidak bisa dilanjut? Coba adakah yang mau membacakan slide berikutnya? Ya, silakan sambil berdiri Mbak. Penyebab bullying. Penyebab bullying. Pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. 3, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. 5, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. 6, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Ini penyebab bullying. Sampai sini udah jelas belum? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak bisa lanjut lagi ya. Sebagai penguat diskusi kita lihat slide berikutnya. Ada dampaknya. Dampaknya ada 4. Yang mau menjawab siapa? Coba selain Mbak Radesta, yang mau membacakan siapa? Ya, Azza, berdiri Mbak. Dampak negatif bullying yaitu 1, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Kedua, tertekan psikisnya, kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lain. Ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Keempat, terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Ini dampaknya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dilanjut? Masih semangat? Halo? Lanjut, ada cara mencegah bullying. Ada 7. Yang mau membacakan siapa? Gantian. Ya, baca. Cara mencegah terjadinya bullying. 1. Bagaimana mencegah dan melawan bullying untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying antara lain
membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebih. Terus, jangan sendirian terutama di tempat sepi. 4. Hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. 5. Jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. 6. Kenali dan perhatikan pelaku bullying. 7. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Itu, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Tadi kita udah bersama-sama ya melihat slide PowerPoint sebagai kesimpulan dan menguatkan diskusi kalian ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Kalau tidak, coba dapatkah kamu mendapatkan manfaat dari layanan kita pada hari ini? Ada. Apa menurut Mas Rafael, apa manfaat kita pada hari ini ketika membaca atau membahas tentang bullying? Jadi tahu pengertian bullying, dampak bullying, jenis-jenis bullying, dan cara melawan bullying. Terima kasih ya. Tadi Mas Rafael sudah memberikan atau menyampaikan manfaat pertemuan kita pada hari ini. Nah, sekarang dari pertemuan kita hari ini, adakah kesimpulan yang bisa kalian dapatkan? Ada. Kesimpulannya apa? Ada yang mau menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini? Ya, Mbak Cahya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita menjadi tahu tentang pengertian bullying, kita menjadi tahu tentang penyebab terjadinya bullying, kita menjadi tahu dampak bullying, kita menjadi tahu jenis-jenis bullying. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Kasih aplaus juga. Jadi dari manfaat dan kesimpulannya sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru akan membagikan lembar evaluasi hasil ya. Nanti Bu Guru bagi, terus kamu lihat dulu panduan mengisinya. Kamu mengerjakannya nanti setelah selesai layanan kita. Jadi setelah selesai layanan kamu mengerjakan baru dikumpulkan ya. Bu Guru bagi lembar evaluasi hasilnya ya. Jangan lupa dikumpulkannya nanti setelah selesai layanan. Silakan estafet ke belakang. Untuk layanan kita berikutnya ya, nanti Bu Guru akan memberikan materi atau topik tentang 3 gaya belajar. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, silakan